Halo, Hai, udah mulai? Udah. Welcome back. Welcome back. Selamat datang kembali ke podcast Circle Sebelah. Circle sebelah. Asik. Apa kabar semuanya? Apakah baik-baik saja? Bagaimana hidup? Apa kabar What's going on? Kael? Bahagia kok aku gitu. Update-nya gimana nih habis first date Sedang. kemarin? Oh iya, kemarin terakhir kan sama LPJ sama Nobi katanya pulang podcast. Aku apa? First date. Iya, first date. Oke kok. Oh. Seperti itu sampai Se- sekarang. Oke itu ya. Dia mau kesini nanti. Dia mau berada ke ruangan ini. Bener. Nah, kebetulan pacar aku nggak ada tuh hari ini. Bener. Tapi ini sebenarnya nyambung guys sama obrolan kita yang bakal Iya. kita bahas hari ini. Bener. Jadi hari ini kita bakal bahas dating apps. Sebuah episode yang terhutang dari episode 2 kemarin. Iya. Kita mention bakal ada episode dating apps, akhirnya ada. Iya, kami sengaja dating apps. Kenapa? Karena nggak tahu lagi mau bahas apa. Bener. Tapi sebenarnya asik sih dating apps, soalnya semua mantan aku ketemu dari dating apps. Aku Snapchat masuk dating apps nggak? Enggak sih, itu sosmed aja. Aku satu mantanku dari dating apps, satu dari Bener. Snapchat sosmed Oh gitu. keren, Snapchat. Dating apps deng kan dari Hoop. Oh Hoop, Kalau bener. kalian pendengar tahu ada aplikasi namanya Hoop. Hoop, kelihatan sih umurnya. Duh, fuck. Cuman ya ada aplikasi Hoop. Aku dulu main Hoop juga kok. Ya kan. Bener. Cuman minusnya Hoop itu Apa? gak ada jaraknya. Oh iya benar, jadi LDR mulu. Random. Tapi Oke, kok- sebelum itu kita opening dulu deh. Kita Apa tuh? opening. Kalau Kyle itu lebih suka sebenarnya Apa? dapat pacar dari dating apps atau dikenalin teman. Aku pernah dua-duanya. Pernah masa sih? dari dating app sama pernah dikenalin teman. Jadi sebenarnya aku tuh lebih suka date. Gak tahu sih. Soalnya kenapa nah? Karena kalau dating apps itu tuh kadang udah obvious kalian suka satu sama lain gitu loh. Kan? Oke. Soalnya saling swipe kan gitu loh. Oke. Tapi minusnya ya banyak orang main-main aja gitu loh di dating apps. ada yang mencari teman di dating apps. Bener. Ada yang sudah punya pacar terus main dating apps untuk Ada. apa? Cari teman. Iya. Terus ada yang mau semalam aja katanya pacarannya gitu. Itulah dia. Cinta satu. Kalau aku pribadi, aku lebih suka sebenarnya dikenalin teman. Aku juga sih sebenarnya dikenalin teman aja. Cuman kayak aduh, Kenapa? gak ada yang mantep gitu. Bener sih. Kadang-kadang kan udah kayak kenal juga gitu terus gak enak. Iya, cuma Bener. kayak gak ada yang mantep. Bukan teman-teman aku nggak cakep ya, not my cup of tea aja. Oh, bener Kayak sih. Beda spektrumnya. Mungkin aku lebih suka yang agak Agak apa? bihun, Bihun. Oh, paham. Bening. bening. Bener, keren. Aku Iya. sih sukanya yang kayak gimana ya? Batang kayu. Di sini. Oke, terus Jadi menurut kamu itu dating apps itu apa sih? ya dating apps itu kayak gini ya, namanya juga dating apps. Dating apps tuh menurut aku kayak Tinder, Bumble, udah itu aja. Ya, buat kayak mencari Kenapa ketawa? buat mencari pasangan gitu loh. Oke, dating apps berarti khusus untuk mencari pasangan. Benar. Tapi tidak dapat menampik. Kalau Ah. sebagian orang itu ada yang mencari teman. Gak setuju. Ngapain kau cari temen? Ada orang yang mencari teman di dating apps. Gak setuju banget, sumpah. Gak Kenapa? boleh. Ada juga yang selain mencari teman, dia mencari hiburan. Hiburan, Ah, rame banget gitu loh. Having fun. betul. Heeh. Buat jalan-jalan kan Bener. fun time gitu-gitu ya. Fun time. Cuma aku juga tidak menganut ya guys. Karena gunakanlah dating apps itu sebagaimana marwahnya. Bener, untuk apa? Dating. Untuk dating, bukan Bener. untuk mencari teman. No. Kamu no, kayak sehabis download dating apps terus kamu nyari apa? Teman. temen. Hah? Putus asa aku pun ngechatnya. Kau pun crazy di situ. Emang ini pertama kali main dating apps kapan? Lu main kan dating apps? Main Main. dulu. Aku juga dulu. Kan udah Udah punya. punya. Aku gak bisa bilang udah punya. Kan dekat, sudah dekat. Heeh. Kalau aku sih
awal mula terjerumus ke dating apps itu ke dating apps itu di saat aku kuliah. kuliah semester? Semester 2 kayaknya. Oh, baru banget ya. Iya, soalnya balik lagi guys, aku tuh aslinya orang kabupaten. Di kabupaten itu dating apps nggak ada yang make. Sepi gitu loh. Sepi, kolamnya pun kecil. Swipe sedikit abis. Lebih ke kayak semua orang mengenal semua orang. Bener. Di kota itu semua orang mengenal Malu semua nantinya orang. kalau ketemu langsung. Jadi ya, dan tempat ngedate juga nggak sebanyak itu di kabupaten, sehingga aku baru main dating apps itu pas aku kuliah, pas merantau ke sini. Kalau Kyle kapan main dating Aku apps? juga kuliah semester 4 tapi. Semester 4 gitu. Soalnya kan aku tuh ketemu dating apps, match pertama aku langsung aku pacarin. Selugu itu aku dulu gitu loh. Oh, yang pacar pertama itu ya? Yang selingkuh itu. Dengerin episode selingkuh buat tahu. Pokoknya shout out untuk episode Bener. selingkuh itu. Jadi gitu, ketemu di dating apps. Jadi semester 4. Tapi sebelum itu kayak kamu pernah gak sih kayak denger kayak ada stigma tertentu orang yang main dating apps? Sebenarnya stigma, ya sih stigma. Lebih kayak katanya orang dating apps tuh banyak yang main-main aja gitu. Dan banyak yang selingkuh sih. Soalnya kan kayak dating apps tuh secara tidak langsung menjual diri kan ya. Iya. Menawarkan diri sih. Iya. Kalau di sekitarku dulu kan teman-temanku alim semua ya. Siap Ali. Jadi mereka tuh punya stigma kalau misalnya orang menggunakan dating apps itu tuh orang gak bener. Oh gitu. Iya, kayak orang gak bener lah atau apalah, jualan lah segala macem Bener. gitu. Oh jualan, open itu. Iya, open member. Open member, open recruitment. Iya, open membership. Bener. Nah, di situ cuman setelah aku jalan enggak kok guys, memang sebenarnya dating apps itu platform doang. Oh gitu. Platform Iya sih. doang, enggak ada stigma khusus di situ. Yang membuat itu buruk adalah penggunanya. Bener. Kadang-kadang penggunanya itu yang Allah. Kau crazy. Wow, keren. Dari Kyle dulu pernah mencoba berapa dating apps sih? Berapa ya? 6. Gak usah kita sebut deh ya apa aja. Iya, kita gak usah sebut 6. Aku hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4. 4 tuh pasti. Ya. Masalahnya ada nih satu aplikasi yang sebenarnya buat chatan aja, tapi ada fiturnya. Iya. Itu dihitung nggak? Aku dulu masukin hitungan sih. Gitu. Kalau itu berarti dihitung, 7. kalau aku itu dihitung, aku itu 6. Aku 7. 5 lah ya. Aku 5 lah. Oh, banyakan aku ya berarti ya. Kau lah lelaki explore itu. Bener. My trip, my adventure. Ya, terus yang paling sering dipakai di antara 7 itu apa? Sebut satu aja deh yang sering dipakai. Tinder. Dan aku ketemu sama mantan aku di Tinder. Keren. Gak ada yang lain. Sebenarnya Bumble juga oke sih sebenarnya. And aku kalau kayak secara dating apps, aku lebih suka Bumble daripada Tinder. Cuman aku dapat orangnya di Tinder mulu gitu. Sebenarnya. Menurut aku juga lebih banyak yang menarik itu di Bumble. Iya kan? Tapi entah kenapa hubungan aku yang selalu berlanjut dan oke itu dari Tinder, nggak tahu juga kenapa. Pacar aku yang sekarang pun dari apa? Tinder. Bilang di Tinder. Sponsor kah ini? Itulah di Tinder itu. Bener. Tapi kamu pernah nggak sih di fase kayak hapus uninstall lagi gitu? Iya sering. Aku uninstall misalnya lagi ngomong sama orang uninstall. Terus nggak works, install lagi. Ngomong uninstall, terus install lagi. Gitu sama sih aku ya juga. Kan? Soalnya kayak aneh gak sih kalau kita ngomong sama orang nih udah serius, masih ada dating apps misalnya ngedate tuh makan, notif Tinder, you've got a match. No, nanti itu crazy. Bara api nanti. Itu crazy. Gitu. Tapi ya kalau kami tipenya gitu guys, kalau misalnya ada satu orang ya udah sama satu orang aja gitu. Bener. Karena kita nggak punya banyak waktu untuk menghandle lebih daripada satu orang. Oh iya benar. Tapi tidak menampik kemungkinan ada juga orang-orang yang matchnya banyak. Karena kan masih seleksi. Bener. Masih seleksi dan kami nggak mempermasalahkan itu guys. Terserah kalian. Iya, cuman kan harus terbuka juga sama orangnya. Iya, kalau emang bercabang gitu loh. Iya. Dan pendirian aku kalau PDKT bercabang itu nggak apa-apa.
Soalnya setuju. masih explore gitu loh. Iya, setuju. Kalau kalian masih PDKT dan bercabang nggak apa-apa, karena kalian memang harus memiliki pembanding. Benar. Kalau kalian nggak punya pembanding, kalian tidak akan melihat itu red flag. Iya benar, yang bagus yang mana? Iya. Yang green flag apa, red flag apa? Yang paling mantep yang mana Bener. gitu. Tapi kalau aku tuh pernah ada di fase dimana kayak Kenapa? aku benci banget dengan dating apps. Oke. Sampai aku kayak gak bilang ke diri sendiri kayak I have enough. Sudah gak mau lagi gitu aku ya. Aku gak akan lagi terjun ke dunia dating apps ini. Oh gitu. Dan itu terjadi di 2025. Kenapa? Jadi di 2025 aku kayak gak akan lagi aku menyentuh dating apps itu dari Desember. Oh. Karena pengalaman terakhirku dating apps Desember kan. Terus aku kayak anjing gak ada yang benar gitu. Yaudah deh, aku gak akan lagi download dating apps gitu. Jadi aku udah mau mematrihkan diri nih, gak mau pakai dating apps lagi. Iya. Terus tapi aku habis itu kuliah lagi sih. Iya kan. Tapi aku misalnya ada alasannya. Apa tuh? Lagi liburan di Bali. Oh, liburan di Bali buat lihat aja ya. Jadi apa? Window shopping. Karena aku nggak punya temen ya di Bali ya. Oh, tuh cari teman. Iya. Jadi aku kan nggak punya temen di Bali. Jadi aku kayak ya udah deh, download lagi deh gitu. Bener. Gak ada yang tahu aku juga gitu. Bener. Aku kan menyemplung ke kolam yang baru nih. Iya. Kolam yang baru dengan ikan yang baru dan kolam yang besar kan. Jadi akhirnya aku downloadlah dating apps di Bali. Tapi ternyata sama aja. Oh, sama aja isinya gitu. Sama aja, maksudnya kayak sama aja kelakuan orang-orangnya gitu. Kelakuannya. Iya. Oh iya, kayak brengsek juga ya. Di situ apa kayak thank you ya, gitu. Kalau Kyle gimana? Pernah nggak? Aku ada satu aplikasi khusus yang aku install terus. We know aplikasinya apa. Yeah. Sekarang dalam kondisi di uninstall, udah nggak ada lagi. Keren. Gitu loh. Soalnya menurut aku aplikasi itu adalah sebuah aplikasi yang bahaya sih menurutku. Cuman aku pakai dulu kan gitu loh untuk ya mencari pasangan. Keren, mencari pasangan di aplikasi itu. Mantep total. Cuman sekarang udah enggak lagi. Soalnya kayak udah capek juga sih sebenarnya, kayak hopeless banget juga. Aku tuh ngerasa kalau aku main aplikasi itu sangat kayak hopeless banget gitu loh. Karena mencari mencari kayak seperti itulah pokoknya. Soalnya kayak gimana gitu loh. Terus kayak malu kadang kalau ketemu temen di situ gitu loh. Padahal kadang dia pun malu ketemu aku gitu loh. Padahal bisa sama temen sendiri. Gimana tuh? Maksudnya apa nih? Gak apa-apa. Pacarannya gitu. Iya. Gak mau sih gitu loh. Jadi intinya aku kalau uninstall sebenarnya yang paling sering uninstall tuh ada satu aplikasi itu. Sisanya kayak antara install terus atau uninstall terus. Setuju. Tapi tipe profil yang sering kamu swipe kanan dan swipe kiri gimana sih? Kan ada tipe masing-masing kan ya untuk kanan dan kiri itu. Kalau aku swipe ke kanan itu misalnya aku tuh bionya harus ada. Kan kadang tuh ada tuh yang kayak apa sih namanya? Foto aja terus bionya nggak ada apa-apa. Akulah orang itu. Foto. Jadi antara bionya harus interesting. Ada lah minimal. Terus di fotonya tuh harus ada mukanya. Jangan nggak ada mukanya gitu. Akulah orang dengan no bio dan no foto. Ngapain main dating apps kalau nggak ada foto, nggak ada bio? Tapi ada sih foto mukanya. Mystery box kah? Tapi foto mukanya di akhir. Oh, di akhir. Yang awal-awal kan kita catfish dulu. Belakangmu foto itu tanpa busana itu. Gue mah mantap. Bener. Emang kalau kanan kiri gimana? Kalau aku yang pasti yang pertama yang kulihat ada profilnya guys. Foto profilnya sih. Foto profil. Maksud aku adalah bukannya aku so mantap atau gimana. Cuman memang aku melihat dari tipe fotonya. Oh, jadi foto dulu. Tipe fotonya iya. Tipe fotonya apakah ada indikasi ini, mohon maaf guys. Cuman aku kayak kalau aku melihat dia kayak sedikit jamet. Maaf. Maaf. Tapi sama.
Kayak aku swipe kiri biasanya. Iya sih. Kalau bukan karena jamet juga sih, karena mungkin estetiknya nggak masuk di aku. Iya benar, kita haluskan deh. Ya bukan karena jamet, karena estetiknya nggak masuk di aku. Jadi aku biasanya lihat foto profil dulu, terus kayak oh estetiknya masuk di aku nih, oke. Kita beralihlah ke bio. Di bio tuh, terus kalau misalnya kan biasanya ada tuh di bio kayak sudah menikah. Kok sudah menikah? Ada bro. Anjir. Mencari orang ketiga kah? Untuk join. Mencari teman. Oke, teman. Paham. Pokoknya lihat dulu bionya apakah. Aku biasanya swipe kiri kalau bionya ada tulisan kayak don't expect too much. Putus asa di awal. Kok gitu? Sama full time wibu dan K-popers. Maksud aku gak apa-apa. tapi jangan taruh bio itu di dating apps kalian ya. Iya benar. Gak apa-apa banget. Gak apa-apa. Bagi kalian yang dengar nih tadi tuh, gak apa-apa banget. Seperti itu. Kok ketawa sih? Emang siapa? Adakah? Gak tahu. Bahasa itu pun. Jadi kamu pernah ya ketemu sama temen atau orang yang dikenal di dating apps itu? Pernah. Kalau di Tinder gini loh, aku ketemu sama orang yang aku kenal, belum tentu dia kenal aku gitu. Palingan kenal gara-gara kalian atau gimana gitu, atau pernah lihat gitu loh. Terus kalau match sih ya pernah, kemarin chattingan sama ada tuh temennya si itu, temennya teman kita. Temennya teman kita pun. Yang si A itu. Segmen tarik mic. Jadi aku ketemu si A, terus kayak kami chatan sih, terus asik aja orangnya. Tapi nggak kemana-mana. Itu mah bukan temennya teman. Teman. Mereka HTS-an? Enggak, kan kamu yang HTS-an sama temen kamu itu. Kan udah temenan sekarang. Kan kita status sekarang nih apa teman. Oke. Jadi ya ada kok ketemu teman dan kadang awkward tapi kadang fun juga gitu. Kadang asik juga gitu lah maksudnya. Gak apa-apa, kita having fun sama teman gak masalah. Kita kan mau cari senang-senang kan. Jadi kalau teman-teman kita dengar episode ini sangat banyak sekali inside joke-nya ya. Nah, terus kalau aku pernah juga, aku malah kalau ketemu temanku aku swipe kanan. Oh gitu. Iya, buat seru-seruan aja. Iya, pokoknya kamu ketemu temanku lah ya. Aku pun ketemu temanku. Terus aku biasanya swipe kanan, kadang-kadang aku screenshot. Oh gitu, kenapa kamu screenshot? Biar aku WA dia kayak jablay gitu. Jablay, siap. Main dating apps lu, screenshot gitu. Iya, kayak itu sih. Nah, kamu ada nggak sih kayak kalau dipikir-pikir ya, semua orang yang kayak dating apps tuh pasti ada alasan yang beda-beda kan. Ada yang benar-benar cari pasangan, ada juga yang iseng. Iseng apa tuh? Bahkan ada yang cuman cari validasi. Kayak aku. Kayak cuman kayak pengen dilihat masih ada yang suka sama gue gitu. Biasanya kalau aku habis selesai suatu hubungan, aku itu kayak dating apps nggak buat nge-swipe apa-apa, buat ngelihat yang nge-like aku ada berapa. Oh keren, siap. Karena gue semantep ini anjing ditinggalin. Tapi sebenarnya kalau di Tinder tuh agak unrealistic gak sih? Kenapa? Kalau di Tinder tuh kayak yang nge-like gue tuh kayak 99 plus gitu loh. Beneran gak sih itu? Bener. Gak percaya gue. Soalnya kalau di Bumble tuh kayak masih make sense. Kayak yang di Bumble suka gue tuh kayak ada 8 atau 10 gitu loh, 12. Udah make sense aja. Gue lah pengguna Tinder Premium Gold itu. Supaya kelihatan ya siapa yang suka ya. Iyalah. Apalagi kalau misalnya kan gue sering banget dinas keluar negeri kan. Keluar negeri siap. Singapura. Dinas keluar kota. Ya. Kalau luar negeri ketahuan nanti. Aku sering ke dinas keluar kota. Terus aku kayak menggunakanlah dating apps itu sebagai validasi. Bener. Kalau gue ini mantep. Bener. Terus dari yang like itu baru gue liatin satu-satu. Mungkin kalian tuh bukan di selera di kota ini misalnya. Pindah kota ke lain, langsung. Itulah. Banyak. Mungkin explore guys. Memang kolamnya kecil aja. Bener. Tidak semua orang seleranya bagus. Nah itu juga kenapa alasan aku tuh awalnya memutusin buat download dating apps. Kenapa? Biar aku kayak yang pertama validasi diri. Emang gila-gila validasi. Benar. Emang gila-gila validasi. Dan juga sebenarnya mau cari pasangan date juga sih. Siapa tahu kan bisa jadi teman terus lanjut. Mungkin kayak waktu itu
karena aku masih muda ya, jadi masih muda. Ekspektasi aku tuh kayak mencari finding my love. Oh gitu. Kalau masih naif ya waktu itu kayak. Iya, walaupun setelah saat itu aku sadar kayak we found in love in a hopeless place. Bener. Itu kayak hopeless place gitu sih Hopeless sebenarnya. banget. Anggapannya kayak orang bilang lu nggak ada siapa-siapa di dunia nyata lu sampai lu harus nyari online buat pacar. Iya, makanya aku kayak merasa nggak sesuai ekspektasi aku banget. Tapi karena awalnya memang buat cari validasi aku diberi makan banget di situ. Kalau kalian kenapa dulu tuh akhirnya memutuskan buat download dating apps? Soalnya gimana ya? Let's just say tipe gue itu susah dicari menurut gue. Ngerti gak sih? Karena kayak gini loh, kayak gue di sekitar gue tuh masalahnya gak ada yang tipe gue gitu loh. Keren. Terus gue bingung juga. Terus gue pengen decide kayak waktu kuliah, kayak gue mau start dating deh. Gue udah lama banget gue terakhir dating kalau gak salah itu sama cewek gue tuh kayak 3 SMA itu terakhir. Keren. Terus gue gak ada pacaran sampai kelas semester 4. Kata gue saatnya ini, kata gue. Saatnya gue download dating apps gitu. Jadi emang berniat punya pacar aja sih. Pengen pacar aja, kesepian Kak. Oh jadi kamu tahu dating apps itu dari dulu banget, dari SMA. Dari SMA itu kayak tahu sendiri apa dari temen yang ngasih tahu? Tahu sendiri sih, dari kayak pop culture, terus kayak dari film-film. Masih ingat gak sih match pertama kamu siapa? Match pertama aku itu aku ingat. Aku match pertama aku di Bumble yang jalan kan ya? Iya. Itu cewek beneran. Iya, apa sih? Cewek di kota sebelah. Soalnya dia kuliahnya di kota sebelah. Kenapa sih kamu suka banget sama anak-anak kota sebelah? Gitu, suka banget. Aku pun. Terus kami ketemuan 2 kali. Gitu, terus udah gak ada lagi. Aku yang bilang gak bisa lanjut, kataku. Oke. Aku lupa. Aku udah saking lamanya aku udah lupa match pertama aku siapa. Lupa. Oh, udah lama banget mainnya ya? Udah lama banget. Itu kayak semester 2 kan aku ya. Semester 2 tuh like a decade ago. Oh iya ya. Ketuaan enggak tua banget kan ya, emang udah kayak 25 ke atas teh. Enggak anjing. Akulah 21 belia itu. Enggak. Aku masih 22 guys. 22 tambah 6. Lanjut. The fuck. Kamu doxing aku di sini. Oke, kita mungkin sesi cerita. Ada cerita. Iya. Betul. Match yang paling berkesan. Match yang paling berkesan. Apa ya? Gue lupa, gak ada yang berkesan. Palingannya berkesan ya yang jadi pacar gitu loh. Cuman gue pernah match 2 kali, 3 kali sama orang di 3 dating apps yang berbeda. Gitu. Jadi gue match di Tinder, match di Bumble, terus ada lagi match di aplikasi lainnya. Gitu. Terus match. Ternyata dia ini adalah mantannya. Jadi gue match sama dia di Tinder, di Bumble, terus ada match di lain. Ternyata dia mantannya Shin gitu. Halo mantan. Halo guys. Halo mantan Shin. Gimana Bali? Kok Bali? Dia di Bali. Mantan aku kan? Bukan yang itu. Banyak. Oh itu mantan ya? Ini HTS lu. Probation yang gagal itu. Si itu. Iya tahu ingat. Jadi gue main sama dia di 3 tempat. Oh, yang temenan sama mantan lu itu kan? Keren, temenan. Iya kan, teman sama mantan lu itu. Benar. Kembali ke orang itu lagi. Kalau aku siapa berkesan adalah tentu saja. Siapa? Pacar aku lah. Kalau gitu mah gue juga bilang mantan gue, gak usah gue bilang si dia. Aku ya paling membekas pacar aku sih, karena saya jadi pacaran. Itulah dia. Sayangnya gue sama gebetan gue sekarang gak ketemu lewat dating apps ya. Ketemu lewat mana? TikTok. Iya, TikTok juga dating apps sekarang. Masa sih? Sekarang bahkan LinkedIn dibilang dating apps tahu. Keren. Pokoknya apapun yang pakai chat ya. Tapi aku support kalau kalian menjadikan LinkedIn dating apps ya guys. Kenapa? Karena kalian harus mencari yang setara.
Oh bener, biar nggak insecure nggak sih? Ya setara pun. Lagi. Nah menurut Kyle, bisa nggak sih chemistry itu muncul lewat chat? Chemistry muncul lewat chat. Bisa. Kan kalau kita main dating apps, itu emang di mana di situ apa apinya muncul kan. Malah ya kayak abis match itu biasanya di situ yang paling berapi-api. Yang paling Setuju. kayak langsung pengen babi bubu gitu loh. Punya IG nggak? Oh langsung pengen pindah. Langsung Punya WA nggak? WA nggak? Nah, itu makanya ada dapat Can chemistry. host nggak? Hah? Ya tapi aku setuju guys. Kalau chemistry itu bisa muncul kok lewat chat lagi menyapu. Sedang menyapu. Bisa muncul lewat chat karena kita akan tahu nih orang itu interest atau enggak sama kita lewat chat. Iya. Terus kita bisa ngelihat. Kyle masih ketawa guys. Kenapa udah. Gitu. Jadi chemistry bisa muncul lewat chat. Soalnya ya berapi-api tadi itu. Chemistry-nya tuh makin nge-chemistry gitu loh ketika berapi-api. Iya, pengalaman paling aneh ada di dating apps. Jadi pertama-tama dia itu pakai nama palsu. Nama palsunya adalah. Gak usah sebutkan. Ada nama palsu. Nanti sensor lagi. Kita anggap aja nih, dia tuh pakai Gak usah. Pokoknya nama palsunya tuh sangat jauh. Nama palsunya tuh sangat western gitu loh. Terus ternyata nama aslinya sangat Islam Jawa gitu loh. Jadi Joko. kaget gitu kan. Terus dia itu di dating apps mukanya selalu nunduk. Gak ada yang dongak gitu loh. Atau mukanya ditutupin sama HP. Bener. Kalau nggak pakai topi. Pakai topi. Paham. Terus ternyata ketika ketemu alasannya kenapa selalu nunduk. Karena dia menganut Apa? prinsip padi. Apa itu? Semakin berisi semakin menunduk. Oh bener. Tapi aku nggak pengen bilang apa-apa. Pokoknya ternyata alasannya itu kenapa dia selalu menunduk gitu loh. Ketahuan. Oke. Jadi agak tidak setara dengan apa yang dilihat saja. Gitu. Oke. Aku pernah juga kalau pengalamanku paling aneh di dating apps itu adalah aku nih match nih sama satu orang. Dan orang ini kayak orang baru gitu loh di kota ini karena dia baru kuliah ada di dating apps. Yeah. Akhirnya match segala macam. Habis itu jalan kan. Nah pas jalan apa? Ternyata dia temenku. Waktu jalan tuh sadarnya. Iya pas cerita kayak kamu temenan sama ini, aku juga temenan. Ya lah anjing. Keren. Gitu. Terus ya sudah kan, aku kayak aku gak mau cerita lagi ke temanku ini, ntar dia ngatain gue gitu iya kan. ribet nanti. Aku diem, terus ternyata si orang ini yang ngomong sama temen gue gitu loh kayak terus gue tanyain aja kan, ini orangnya gimana segala macam. Terus apa dia bilang? Jawabnya avoidant. Capek. Aku sih bisa melihat itu dari bio X-nya ya. Oh X. Effectively avoidant. Oh gitu. Oh, segmen tarik mic. Iya. Bener. Apakah aku kuat dengan avoidant? Tentu tidak. Kok orang-orang bisa ngaku ya kalau mereka avoidant ya? Nah, bukannya itu kayak penyakit. Bukan penyakit sih, lebih kayak sesuatu yang perlu diperbaiki gitu loh. Kan itu spektrum ya. Maksud aku adalah kayak kamu bisa avoidant settle sama apa? Anxious. Benar. Kalau aku sih masa aku settle ya. Aku bukan settle. Secure. Aku sih masa aku secure ya. Aku gitu. pun secure. Masa sih? Aku secure agak anxious dikit, tapi secure kok. Bukan anxious agak secure. Enggak, secure-nya lebih banyak pada anxious. Sekarang sih lebih banyak secure-nya. Setuju. Enggak kayak dulu, enggak kayak teman kita kok. Teman kita siapa? Siapa? Yang baru Semhas. Sam Hasfood apa ya? Gitu. Iya, kesian banget dia dibahas mulu. Sorry, we love you. Well. Tapi kamu pernah di ghosting gak sih di dating apps? Oh, sorry. Dan kayak normal. Kalau menurut aku pun, maaf ya, aku pun nge-ghosting waktu di dating apps. Lu juga nge-ghosting kan? Pasti. Enggak mungkin. Lu Ghosting pasti siapa? Juga. Enggak ngebalas orang tuh ghosting.
Masa lu semua orang dibales? Gak mungkin kan? Semua orang yang match gue balas. Aku juga. Yang match sama gue kan dikit. Oh gitu. Kan akulah pengguna Tinder Gold itu. Oh jadi lu nge-swipe-nya di yang lu like aja gitu. Yang nge-like lu aja. Iya. Gue pantau lah di situ mana nih gitu, bro. Makanya gue balas semua. Oh, kalau gue sih banyak banget yang match sama gue. Terlalu banyak match gitu loh, terlalu banyak yang suka. Jadi kayak nggak kebalas semua sih gitu. Akulah pengguna Tinder Gold dan Bumble Premium itu. Keren. Aku sudah sering kali menamatkan Tinder dan Bumble itu. Menamakan apa? Menamatkan sampai gak ada lagi yang di swipe. Iya, ya? Gak bisa di swipe habis lagi. Udah gitu. Udah habis stoknya. Oke, menurut kamu kenapa orang bisa sangat berbeda di dating apps sama dunia nyata? Karena gini loh, gue konsepnya dating apps itu ya kayak sales, lu menjual diri. Sales gitu. Pun apa ya? Sales. Sales. Oke. Aduh, sales. Oke, SPG, sales management girl. Ya intinya kayak kita upselling diri sendiri kan. Gitu. Jadi kayak semuanya tuh pasti di upselling biar orang ini suka sama kita kan gitu. Tapi gini, kalian harus sadar ketika lu udah tahu nih framingnya prinsip kalau orang-orang bakal selalu upselling kalau mereka di dating apps. Setuju. Kan? Berarti kalau dia di dating apps aja udah bego, kemungkinan aslinya lebih bego ya guys. Jadi kalau lu ketemu sama orang bego di dating apps, jangan dilanjutin karena itu udah titik tertingginya pun bego gitu loh. Berarti semakin bego nantinya. Iya, kayak misalnya kamu lagi apa? Aku lagi ini HBU. HBU itu apa? Nah. Itu ya. Maaf guys. ya. Enggak denger dia. Dia enggak tahu ada podcast ini. Ada kejadian asli kah di cerita ini? Ada. Itu lucu banget. HBU apa? HBU itu apa? HBU itu kayak happy for you. Happy birthday you. Iya, happy birthday for you. Bener. HBU. HBU itu apa? Gitu guys. Jadi aku dideketin orang terus dia nanya HBU apa. Terus aku balas aja sih. Oh, how about you kata. Baik banget. Kita tuh sebagai orang yang pintar bahasa Inggris harus selalu bersedia untuk mengedukasi kapanpun dimanapun. Crazy statement, crazy. Kamu pakai aplikasi apa tuh yang lagi tren bahasa Inggris? Apa? Semule. Iya. Semule kan aplikasi nyanyi kan? Oh iya kan. Maaf ya. Gitu. Tapi aku juga sih, menurut aku kenapa orang sangat beda di dating apps sama dunia nyata. Kenapa? Ya baik lagi karena memang kita upselling diri sendiri kan. Upselling diri sendiri. Tapi kalau aku setelah lama menggandrungi dunia ini, kenapa? Lama terjun dan terjerumus di dunia dating apps ini, aku udah mulai sadar kayak ya udah aku upselling buat match aja. Oh gitu. Setelah itu dari chat, dari apa-apanya aku bakal langsung kayak real. Iya. Take it or leave it. Mau enggak gitu. Aku juga gitu sih sebenarnya. Kalau aku tuh pengen banget dari awal itu udah kayak real supaya gue gak harus nge-adjust diri gitu loh. Kayak udah ini gue, kalau suka ya suka, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi sebenarnya gue tuh kadang-kadang terlalu jatuh suka sama orang gitu loh, kayak gampang ya. Kayak gue gak mau dia gak suka gitu loh. Jadi kayak harus upselling. Upselling diri sendiri itu gak apa-apa, tapi make sure kalian pada akhirnya menunjukkan jati diri kalian yang sebenarnya. Benar. Karena kalau kalian terus berada di topeng upselling itu, apakah kalian kuat? Benar, susah. Apakah kalian kuat untuk menjalani itu semua? Nah, kita masuk ke green flag dan red flag di dating apps. Green flag dan red flag di dating apps. Iya. Green flag pertama yang dicari. Zodiak. Lu anak zodiak banget. Enggak, guys. Zodiak. Emang lu lu nggak mau sama zodiak apa? Oke, untuk reminder, si Shin zodiaknya Taurus. Gue Pisces. Sun aku Taurus, rising aku adalah Leo, dan moon aku adalah Aquarius. Gue lupa, tapi sun gue Pisces, rising gue Sagi kalau nggak salah.
Bentar gue cek CoStar. Oke, sambil dia ngomongin CoStar, jadi green flag pertama yang aku cari itu adalah, bukan, aku nggak anak zodiak banget ya guys, cuman aku make sure dulu nih, green flag yang pertama itu adalah apakah orang ini bisa diajak komunikasi dengan baik. Benar. Ulang, sun gue Pisces, rising Sagi, moon Capricorn. Lanjut. Benci Capricorn. Maaf para Capricorn luar sana, tapi jadi apa tadi? Kamu gila-gila kerja aja, gak usah main dating apps. Oh iya benar. Jadi yang aku cari adalah komunikasinya sih. Aku lihat dari chatnya dulu. Karena kadang-kadang itu ada aku ngechat orang tapi dia kayak interview jadinya. Iya, jadi lu aja yang nanyain gak sih? Iya. Gue juga pernah gitu. Aku paling, maksud aku ya dua arah dong. Lau sapa anjing. Lau gitu. Sapa bener. Lau sapa, lau sokap. Bener. Kayak interview, kau pun bukan Ariel Tatum. Kok Ariel Tatum sih? Ariel Tatum mantep. Oh gitu, siap. Mantep banget Ariel Tatum. Kalau green flag yang gue cari itu yang sama, harus sama-sama excited lah. Soalnya gue pernah nanya, kayak gue bilang hi, terus jawabnya 2 huruf juga, hi. Terus aku kan bingung tuh kayak apa, terus kayak orang mana, terus hanya dia membalas dengan 3 huruf kotanya gitu loh. Terus gue nanya lagi, terus gue mau apa, harus ngapain? Setuju gitu, jadi kan bingung. Red flagnya adalah stay mana. Crazy ngekos nggak? Aku kalau red flag sih, aku yang itu sih, yang ada bionya. Bionya if doesn't matter, if matters gitu. Oh, if matters, gitu. Paham. Nah iya, if matters gitu. If matters. Pokoknya something if matters gitu. Nah itu aku paling gak suka guys. Kenapa? I mean kayak ya udah sih gitu. Well basically for me it doesn't matter. Aku meter sih sebenarnya, tapi kok biarpun aku menurutku itu meter, kayak nggak terlalu kayak dipampangkan juga di gitu. bio-nya kan. Bisa aja kan nanya nanti loh. Kalau ya udah gitu, gak usah dijelasin. Iya, gak usah dijelasin. Terus kayak misalnya ada bio kayak 1 kata doang gitu. Misalnya kayak don't expect too much. Tapi ada beberapa huruf yang di dalam kurung. Nah, gitu. Gak suka. Oh benar, paham kok, gak usah tarik mic, paham. Gak suka, gak like. Di episode kini kita sangat terbuka ya, sepertinya di episode ini. Ya udah sih, gak ada yang dengerin juga. Kayak capek banget ya. Tapi kalau kamu lebih memilih foto yang bagus atau komunikasi yang bagus dari dating apps? Foto yang bagus. Crazy. I can fix them. Crazy. Bisa diperbaiki. Crazy. Soalnya kayak kalau mukanya oke. Enggak, maksudnya kan, nah kalau aku tipenya yang komunikasinya bagus. Jadi biarpun dia mukanya nggak kelihatan. Oh paham. Tetap aku swipe biasanya. Tapi maksudnya aku takut misalnya ternyata komunikasi bagus kan sering gak pakai muka tuh. Kalau jelek gimana? Bukan jelek, not my type gimana? Not your cup of tea gitu ya. Your cup of tea. Buat temenan aja. Ya udah, benar. Kan banyak yang mencari teman dari dating apps. Iya. Ada tuh orang yang kayak dari kabupaten lain nyari teman di kota ini. Padahal pacarnya juga di kota ini. Gitu. Kau capek apa? Pengalaman pribadi kah? Story of my life. Gitu. Oke, kita masuk ke pembelajaran terbesar. Apa pembelajaran terbesar dari dating apps ya? Iya, apa yang sekarang selalu dilakukan sebelum ketemu orang baru dan yang sekarang tidak akan dilakukan lagi? Apa tadi? Apa yang akan sekarang dilakukan sebelum ketemu orang baru. Dan yang tidak akan dilakukan lagi? Gue gak akan yang gue lakukan lagi ya. Iya. Gue gak akan ketemu sama orang yang yang gak ada fotonya. Soalnya dulu gue masih nge-swipe orang yang bionya bagus tapi gak ada fotonya. Tapi kan bisa tukeran IG. Tetap aja awkward gitu loh, gue gak mau. Kayak gak usah. Jadi kayak gue mau kayak harus ada fotonya. Terus gue gak mau lagi nge-swipe orang yang gak ada bionya. Soalnya adalah pokoknya nggak mau. Dan yang gue bakal lakuin sekarang sebelum ketemu orang atau sebelum nge-swipe orang adalah
harus tukeran IG dulu. Setuju. Tukeran IG dulu, tukeran kontak lah dulu. Pokoknya harus move dari aplikasi itu. Setuju. Soalnya untuk mengurangi chance di ghosting. Crazy. Bener. Soalnya kalau nggak move aplikasi nanti hilang. Iya. Nanti kita nggak bisa ngecek nomor WA-nya di get kontak. Oh, apakah kamu sebelum ketemu orang ke get kontak dulu? Iya. Wah, keren. Tapi aku nggak berlangganan get kontak guys. Jadi ada temanku yang dia berlangganan get kontak premium. Terus? Ya aku minta tolong dia lah cariin. Siap. Nah, apa hal yang nggak akan aku lakukan lagi di dating apps adalah ya benar. Aku nggak akan lagi nge-swipe orang yang aku sudah tahu. Oh gitu. Kalau dia problematik. Oh, paham. Karena kan orangnya sebenarnya itu aja ya. Dan semakin luas pertemanan ini semakin kayak banyak aku mengetahui background checking manusia muka bumi kota ini. Oke, paham. Kayak orang ini kayak gitu. Tapi aku paham. Aku masih believe in humanity kalau misalnya people change. People change. Oke, benar. Quotes itu lagi keluar. Aku percaya, cuman kayak kamu change sama orang lain dulu deh gitu. Oh benar. Biar orang lain mengubah kamu, biar orang lain menjadi pelajaran hidup. Iya. Kembali ke aku ketika udah sehat. Iya, setuju. Dan yang akan aku lakukan, ya aku setuju sama Kyle. Kita harus pindah dulu dari dating apps itu. Benar. Nah kalau di kasus aku sih pacar aku ya yang ngajak pindah ke IG ya. Oh gitu. Emang sih aku kenal kan sama pacarnya Shin. Emang pacarnya Shin tuh agak agresif aja gitu. Nggak kayak no basi-basi langsung tak gitu. Iya, jadi kami kayak pindah ke IG terus video call. Video call sampai jam berapa, Kak? Video callnya 5 jam. 5 jam. Di hari Keren. pertama match. Hari pertama match tuh langsung keluar semuanya. Iya. 5 jam video call. Karena kan aku emang tipe yang take it or leave it kan. Take it or leave it, benar. Nah di awal-awal itu juga aku selalu bilang kayak nih kontrak kerja 3 bulan. Oke. Nih probation mau nggak gitu. After that baru aku hapus semua dating apps. Oke. Itulah. Langsung dihapus habis video call itu. Iya, langsung dihapus lah. Akulah lelaki serius itu. Aku nggak bakal hapus dating apps kecuali udah ketemuan. Oke, ini udah dihapus nggak? Udah dong. Oh keren. Kan udah ketemuan. Halo. Dia nggak akan dengerin sih. Orangnya mau datang. Oh ya, udah di mana dia? Kamu di mana katanya? Dia udah sampai. Itu? Masih depan. Apa sih mau? Anyway, kita lanjut. Bedah gitu. dating apps. Bedah kayak mana tuh? Oke, pertanyaan pertama. Kenapa match belum tentu berujung ngobrol? Match belum tentu berujung ngobrol. Karena ada yang mencari validasi kayak aku, guys. Bener, kayak pengen lihat disukain aja gitu. Iya, karena gue mantep. Bener. Dan juga kayak ada yang menyesal. Menyesal nge-swipe. Itu masuk pertanyaan kedua. Kenapa habis chat seminggu ada yang tiba-tiba hilang? Menyesal aja, kayak udah tahu aslinya gitu loh. Kayak langsung ilfeel kali. Kan kita nggak usah based on muka sama bio ya, belum based on perilaku. Jadi mungkin langsung ilfeel gitu loh. Oke. Ghosting itu wajar atau tidak sopan? Wajar. Tidak sopan. Wajar kalau emang masih PDKT dan lain-lain. Apakah semua orang berhak pergi tanpa penjelasan? Kalau masih PDKT wajar. Tapi lo kesel nggak kalau ada ghosting? Kesel, tapi wajar. Tapi kesel. Tapi wajar. Apakah dating apps membuat orang ketagihan validasi? Iya. Iya sih, lebih kayak karena lu udah merasa kayak nih ada yang suka sama lu nih, dan banyak. bisa terpampang jelas siapa aja yang suka sama lu. Ya iyalah harus validasi nantinya. Dengerin, gue semantep ini dan lo nggak mau sama gue, kau crazy. Bener. Kau crazy. Kenapa banyak orang hanya mengumpulkan match? Aku mencari validasi. Aku nggak ngumpulin banyak match ya. Aku chat. Mayoritas chat gitu. Mungkin orang ngumpulin match ya buat validasi itu tadi. Terlalu banyak pilihan membuat orang sulit berkomitmen. Menjadi cowok bingung kita. Iya. Kalau kita banyak pilihan. Ya tapi menurut aku iya. Kenapa? Karena banyak pilihan itu membuat kita terbuka sama red flag yang ada. Oh gitu, paham. Sehingga kayak menentukan yang benar-benar kita mau yang mana, menentukan yang
red flag-nya bisa kita maklumi yang mana? Kalau Kyle kan maha memaklumi ya. Pisces. Jadi ya Bener. gitu. Ini udah hot text ya? Belum. Belum, sorry. Masih. Gue ngelihat brief podcast ya guys, jadi bingung di mana ini. Ini masih pertanyaan dating apps. Lanjut. Tentang first date. First date. Lebih baik chatting lama atau cepat ketemu? Chatting lama atau apa? Cepat ketemu. Cepet ketemu deh. Soalnya langsung asli gitu loh ketemunya, gak usah babi bu. Back and house. Udah, ini episode bahaya banget dah. Dari tadi Banyak cerita yang diakhiri bikin orang bingung. banyak orang yang bikin bingung. Maksudnya gimana? Harus lanjut atau mundur. Nah, Gimana tuh? jadi kita udah nanya-nanya nih sama teman-teman kita. Bener. Aku minta teman-teman kita mengirimkan beberapa cerita mereka. Gimana? Ini kita baca. Kita di sini menanggapi ya. Bentar gue buka ceritanya. Yang mana? Yang pertama. Oh, yang ini ya. Dapat. Halo circle sebelah. Aku match sama seseorang di dating apps. Kami chat nyambung banget selama hampir 2 bulan. 2 bulan lama sih ya chatannya. Ya lumayan lah. Ha-ha. Tapi setiap aku ajak ketemu, katanya sibuk kerja. Lagi Kerja pulang terus. kampung. Atau belum siap. Anehnya dia tetap chat setiap hari. Menurut kalian aku harus tetap lanjut atau mundur? Berarti pasti kita beda jawabannya nih. Enggak, maksud aku kayak berarti 2 bulan. 2 bulan udah chatan. Gak ketemu. Oh enggak, 2 bulan gak ketemu. Iya kan, 2 bulan gak ketemu kan nih. Oh gitu, bentar. Iya, gak ketemu. Oh iya, jadi setiap ajak ketemu dia punya alasan. Enggak deh, tinggalin. Aku setuju. Gak, maksud aku kayak gini. Aku gak bisa bilang langsung maju atau mundur. Cuman kamu harus pastiin dulu. Kalau memang alasannya benar, dia sibuk kerja dan pulang kampung, it's okay. Tapi alasan belum siap itu gak banget sih. Kan 2 bulan 60 hari. Iya. 1 hari 24 jam. Iya. Masa gak ada waktu? Iya kayak belum siap apa sih? Belum siap. Ajudan presiden kah engkau? Teddy. We love you. Teddy bear. Jadi menurut aku kayak pastikan dulu. Tapi alasan belum siap itu gak banget sih. Iya, gak siap buat ketemu 2 bulan, gila. Cuma kayak, ketemu loh. Kalau menurut aku kamu di sini harus tegas ya. Kamu kayak tanya ke dia kamu bisanya kapan gitu. Benar. Kalau dia ternyata emang kayak nggak tahu, bingung, stop di situ. Dia cowok bingung. Ya benar. Dia cowok bingung. Jadi berhenti di situ. Udah. Susah. Jangan lanjut, stop. Iya. Dengarkan lagu Juicy Lucy. Yang mana? Lampu kuning. Benar. Lampu kuning. Iya, pokoknya itu ya. Lanjut cerita kedua. Aku yang baca ya. Kak, aku udah 3 kali ketemu seseorang dari dating apps. 3 kali orang berbeda kan. Oke. Waktu ketemu rasanya nyaman. Oh, orang yang sama. Waktu ketemu rasanya nyaman. Tapi kalau lewat chat dia balasnya lama banget. Kadang baru besok. Dia bilang memang bukan tipe yang suka chatting. Tapi aku jadi overthinking terus, Kak. Apa aku yang terlalu insecure atau memang dia kurang tertarik? Dia avoidant. Udah orang balas chat lama tuh emang avoidant orangnya gitu. Menurut aku gini, kamu harus lihat orangnya saat ketemu gimana. Biasanya ketemu baru 3 kali. Sudah 3 kali. Iya sih. Tapi kata dia waktu ketemu dia itu orangnya enak. Oke, aku nggak paham maksud kalian enak tuh gimana. Bukan enak, kata dia rasanya nyaman. Iya, rasanya nyaman. Bukan enak. Ya, nah menurut aku kamu lihat dulu orangnya gimana. Kalau ternyata nyambung aja, berarti memang ada orang yang memang pola komunikasinya itu nggak bisa lewat chat. Iya benar. Mungkin kamu coba ubah deh pola komunikasinya menjadi video call. Bener. Video call syariah. Video call salawatan. Iya. Coba dulu gitu. Jangan langsung kayak kamu insecure, enggak, kamu mantep sayang. Oh gitu, keren. Iya, mantep sayang. Mantep sayang. Ya kalau mereka ada tambahan? Iya sih, kalau gue sih emang gini, gue tuh nggak suka juga orang yang slow respon sebenarnya. Cuman ya kalau dia slow makanya gue nggak suka sama orang gini. Kalau gue mah kesabaran gue tipis gitu loh. Ya udahlah, gak usah kata gue. Oke, ini aku baca cerita ketiga. Aku baru tahu ternyata orang yang lagi dekat sama aku masih aktif swipe dan ngobrol dengan banyak orang lain. Kami memang belum punya status, tapi rasanya tetap sakit. Apa aku berhak kecewa? Berhak. Enggak. Lu ngomong sama dia berapa lama? Enggak, maksud aku kayak
Itu kan pribadinya dia ya. Kan itu. Oh ya, berhak kecewa, ya udah berhak. Cuman ya you don't expect too much juga. Orang-orang kalau orang-orang lagi PDKT kalau masih kayak sehari 2 hari mah ya pasti bercabang. Iya, kayak ya udah kalau kamu tahu dia swipe orang lain, swipe juga orang lain. Bener. Kita lah orang-orang mirroring itu. Iya, keren. Kita lah kayak orang melakukan apa kita lakukan yang lebih. Bener. Yang terakhir. Aku sering match Kak, sering chat tapi hampir gak pernah sampai pacaran. Lama-lama aku jadi ngerasa masalahnya ada di aku. Apa mungkin dating apps memang bukan tempat yang buatku? Kok lu jadi hopeless banget sih? Iya. Keep trying. Terus coba. Setuju. Menurut gue bisa kok. Menurut aku kayak enggak sih. Mungkin emang belum ketemu yang pas aja yang pertama. Benar. Yang kedua adalah bukan kau masalahnya. Ingat, problematic person attack tuh problem. Benar. Kayak aja mungkin bukannya lu problematik sih, tapi lebih kayak lo mungkin problemnya. ada something lah, ada in you yang bikin orang kayak jauh gitu. Terus cobalah perbaiki diri, introspeksi diri. Coba dulu. Nanti lo kan dengerin cerita ini, lo nanti sama gue kita liburan ke Bali melukat. Melukat apaan? Adalah nanti kita ke Bali melukat ya. Ya udah. Soalnya itu kayak lagi tren gitu loh, orang kayak kamu Islam, aku Kristen, kita ke Bali ngapain? Melukat. Melukat itu yang teriak gitu ya. Di bawah air terjun, di bawah sungai itu gitu. Kayak bersemedi gitu. Oh gitu. Seru Kak melukat. Keren. Itulah dia. Abis ya, cuma 4 ya. Iya. Kita langsung ke hotek saja apa gimana? Iya, kita langsung ke hot text aja deh. Segmen khusus kita selalu ada per episode yaitu hot text. Hot text guys. Kita langsung aja ya apa enggak? Jauh cepat. Ya. Debatkan alasan sedikit ya kalau ada debatnya. Iya. Kalau dia benar-benar tertarik, chat tidak akan terasa membingungkan. Setuju. Soalnya kalau suka sama-sama suka ya udah ngapain bingung. Iya, kayak bingung tuh cuman cowok cewek bingung. Dating apps membuat orang terlalu mudah mengganti pasangan. Enggak. Karena dating apps menurut gue ya tergantung orangnya juga. Kalau orang yang punya suka selingkuh ya udah gitu. Iya, setuju. Ghosting lebih baik daripada memberi harapan palsu. Setuju? Enggak. Harapan palsu. Oh ya setuju, ghosting. Gitu. Kalau belum ada status, chatting dengan banyak orang itu sah-sah aja. Setuju? Setuju. Iya. Cuman tergantung waktu. Aku gak membenarkan, cuman aku setuju. Ya. First date sebaiknya split bill. Gak setuju? Gak setuju. Oh, first date split bill. Kamilah provider itu. Miskin kau. Maaf sorry. Gak sengaja. Crazy. Cowok yang tidak berani mengajak ketemu dalam 1 bulan biasanya tidak serius. Setuju. Setuju total. Terlalu banyak pilihan buat orang sulit berkomitmen. Setuju. Kalau masih aktif swipe setelah sering jalan dengan satu orang berarti belum benar serius. Setuju. Enggak. Kalau lu masih banyak tuh swipe setelah ketemu dengan satu orang. Jadi lu masih aktif swipe setelah ketemu. Iya kan? Berarti belum benar-benar serius. Setuju. I keep my option open aja. Berarti lu serius sama orang ini tapi lu juga swipe. Iya, keep my option open aja. Itu enggak serius berarti gila. Serius dong. Kagak. Tapi sayang kalau kamu dengerin ini aku gak kayak gitu kok. Pacarnya Shin ayo. Sayang. Hukum. Hah? Crazy. Love bombing adalah efek terbesar dating apps. Terbesar sih enggak. Terbesar sih enggak ya. Cuman iya. Kalau red flag terbesar itu adalah kau sudah punya pacar terus kau masih main dating apps sayang. Apps dengan alasan apa? Cari teman. Nah itu kalau love bombing enggak. Aku malah enggak mau masalahin love bombing tau. Aku masalah. Soalnya lu love nuklir. Iya, pokoknya kalau misalnya ada indikasi orang itu love bombing, kalian balas. Bener. Kalian gunakanlah radiasi nuklir itu. Bener, balas lagi. Kalau profilmu tidak jujur itu sudah termasuk bentuk kebohongan. Iya, tidak jujur kan bohong. Ada yang bilang tingginya 170, ternyata 168. Crazy. Chemistry lewat chat tidak ada artinya kalau tidak cocok saat bertemu. Setuju. Soalnya ketemu sama chat beda banget sih. Iya. Aku lebih mentingin yang ketemunya sih daripada chatnya. Orang yang bilang aku lagi cari yang mengalir aja biasanya memang tidak ingin berkomitmen. Setuju. Biasanya yang kayak gini itu kayak cowok dan cewek bingung gitu loh, kayak mereka mau ada orang tapi nggak mau berkomitmen. Maksud kau apa? Bener. Tidak membalas chat selama berhari-hari adalah bentuk penolakan closure. Iya. Setuju. Kalau nih lu udah chatan sama orang, misalnya anggap lu udah chatan sama orang seminggu, dia ngilang 3 hari, udah selesai. Setuju. 1 kali 24 jam pun ku hambur kota itu.
Terakhir, dating apps bukan tempat mencari jodoh, tapi tempat memperbesar peluang bertemu orang baru. Setuju. Enggak. Kalau emang jodohnya dapat ya udah. Iya, cuma kan mau nggak mau sebenarnya dating apps itu memang sarana kita untuk memperluas bertemu orang baru dong. Iya. Karena kita mungkin nggak akan ketemu orang itu kalau kita cuma nongkrong kita aja. Iya, benar. Oke, kita masuk di closing. Iya, jadi mungkin apa kita bisa konklusikan dari sini? Misalnya ya udah, kalau gue sih kalau kalian main dating apps ya udah. Kalau gue mah gue udah nggak main lagi ya dating apps. Terus kayak gue udah gak main lagi dating apps. Terus kayak karena gitu. Jadi terus kalau kalian masih dating apps ya udah jalanin aja, asal kalian tahu kalian suka apa. Jangan menjadi cowok atau cewek bingung. Terus kayak kalau kalian punya pacar jangan main dating apps gitu. Setuju. Terus ya udah kalau ketemu orang tuh hati-hati aja gitu. Oke. Semangat buat kalian. Kalau aku sih yang pertama pembelajaran terbesar dari dating apps kayak makasih sudah ngasih validasi buat aku. Dan pembelajaran terbesarnya adalah kayak mungkin kita harus background checking juga siapa orang yang dekat sama kita di dating apps. Bener. Siapa tahu dia punya pacar, punya suami, punya istri. Di situ apa? Punya istri pun gimana ya Kak ya? Ada sayang. Nah terus kayak sekarang aku juga nggak pakai dating apps lagi karena aku udah punya pacar. Udah punya ayang ya. Dan pacarku kayak bakal menampar aku dengan kencang kalau tahu aku menggunakan dating apps, menggunakan aplikasi lain untuk promoan aja. Satu coffee shop aja itu udah kayak gitu. Dan nasihat aku untuk para pendengar yang sedang menggunakan dating apps ini, apa? Kalian harus benar-benar baik lagi background checking. Kalian jangan ini kan lagi musim-musimnya cowok cewek bingung ya. Benar. Jadi kan pastiin aja kalau misalnya orang itu nggak bingung. Gimana mestinya? Tanya dari awal arahnya kemana. Mau dibawa kemana? Nah itu guys, kayak pasti kan jangan bingung. Jangan bingung kayak karena bingung kau gila sendiri nanti. Bener. Nanti kau nangis sendirian di coffee shop. Iya. Thank you. Kayak cerita yang pernah Anda kenali. Oke. Mungkin itu aja. Yeah, that's it. Thank you semuanya udah dengerin. Sudah mendengarkan. Hope you guys have a good day. Gue Kaya. Gue Sin. Goodbye. Bye.